Banjir bandang di Sungai Cipas, Sarangan, Garut, Jawa Barat nyaris merenggut nyawa sopir dan kernet sebuah mobil bak terbuka. Kedua korban yang tengah menambang pasir terseret arus banjir bandang dan terjebak di dalam kendaraannya. Secepat itunya. Banjir bandang menerjang Sungai Cipas, Sarangan, Garut, Jawa Barat pada Kamis. Situasi menjadi menegangkan saat sebuah mobil bak terbuka bersama sopir dan penumpangnya hanyut terseret arus. Celakanya, sebuah mobil terjebak di tengah sungai di tengah derasnya arus. Dari video amatir tampak kondisi sopir dan kernet nyaris tenggelam. Sambil menunggu pertolongan, kedua korban memanjat ke atap kendaraan agar tidak tenggelam. Beruntung sopir dan kernet berhasil selamat hingga ke tepi usai dievakuasi oleh petugas dan warga menggunakan tali dan pelampung. Diketahui kedua sopir dan kernet ini merupakan penambang pasir di sungai setempat. Aktivitas penambangan dilakukan saat sungai sedang dangkal. Namun mendadak air sungai bertambah tinggi disusul arus deras banjir bandang. Sebuah musola roboh diterjang ombak besar di Dusun Pasir Panjang, Desa Wates, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Terjangan ombak juga mengempaskan pembatas laut dan puluhan rumah di Dusun Pasir Panjang dan Dusun Nangger. Sejumlah perahu nelayan ikut tenggelam di gulung ombak. Setahun itu terjadi itu 2 kali. Di antaranya air itu pasangnya itu malam dan siang. Kalau siang ya gini-gini nih guys. Bulan-bulan ini Mei gitu. Nanti kalau air malam itu namanya air maling gitu katanya. Warga yang berada di dekat pantai diminta waspada. Angin yang kencang menyebabkan ombak besar akan terus muncul. Tembok bangunan dapur asrama santri Pondok Pesantren Az-Zahu Ar-Rahman di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten ambruk pada Rabu. Camat Legok mengatakan selain karena diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir, kontur tanah yang labil membuat tembok ambruk. Tidak ada korban jiwa karena santri sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri. Khawatir longsor susulan terjadi, kegiatan mengaji para santri dipindahkan ke rumah pengurus pondok pesantren. Pembuatan tanggul pun segera dilakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita ke informasi terbaru dari tanah air. Pemadam kebakaran membantu wanita di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang kakinya terperosok ke dalam lubang gorong-gorong. Membutuhkan waktu 20 menit untuk membebaskan. Petugas pemadam kebakaran Kota Pekalongan, Jawa Tengah ini tengah berupaya menolong wanita pejalan kaki yang kakinya terperosok dan terjepit di lubang gorong-gorong. Peristiwa ini terjadi pada Rabu siang. Sebelumnya petugas pemadam yang melintas di Jalan Pring Langu, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, dihadang warga. Ternyata ada pejalan kaki yang terperosok di lubang gorong-gorong berukuran kecil. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati agar korban tidak kesakitan karena pergelangan kakinya terjepit gorong-gorong beton. Korban selamat dan hanya menderita luka lecet. Selanjutnya, seorang penjual mie basah di Kota Magelang terpaksa ditahan lantaran nekat menjual mie berformalin dan bercampur boraks. Seorang penjual mie basah yang warga Kota Magelang, Jawa Tengah terpaksa berurusan dengan anggota Satreskrim Polres Magelang lantaran nekat menjual mie basah yang telah dicampur formalin dan boraks pada Rabu. Berdasarkan penyidikan pada Kamis, tersangka mengaku telah melakukan aksinya sejak 3 tahun lalu. Mie basah buatannya dijual kepada pedagang pasar Muntilan Rp27.000 hingga Rp35.000 per 5 kilogram. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Menyusul wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak, Polres Mojokerto dan Pemkab Mojokerto menggelar razia di perbatasan Mojokerto, Jombang. Razia digelar untuk mencegah sapi diangkut melintasi perbatasan Mojokerto. Razia lalu lintas sapi dilakukan Polres Mojokerto dan Pemkab Mojokerto di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Kamis malam. Sejumlah truk yang diduga mengangkut sapi dihentikan polisi. Petugas dinas peternakan lalu meriksa muatan truk. Sebuah mobil pickup yang mengangkut 2 ekor sapi sempat dihentikan. Kondisi mulut, mata, dan kuku sapi diperiksa. Setelah sapi dinyatakan sehat, petugas memberikan surat keterangan sehat kepada pemilik sapi. Perbatasan Mojokerto-Jombang selama ini menjadi lalu lintas masuknya sapi dari wilayah barat Jawa Timur
Hingga menjelang akhir pekan ini lebih dari 1.000 ekor sapi di Kabupaten Mojokerto terjangkit penyakit mulut dan kuku.